Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Friendly Dikir Akbar Nugroho. Di sini saya akan bercerita tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Di sini ada 4 tokoh, yaitu yang pertama adalah Reno, yang kedua Galuh, yang ketiga adalah pria berjubah, dan yang keempat adalah ibu. Pada suatu hari, ketika berada di daerah pinggir sungai, "Rin, jangan membuang sampah di sungai," kata Galuh ke Reno yang sedang membuang sampah di sungai. "Memangnya kenapa? Tidak boleh. Suka-suka akulah. Mau buang di mana? Bukan urusan kamu," saut Reno yang tak ingin kalah dengan Galuh dan tetap ingin membuang sampah ke sungai. "Kamu telah melakukan perbuatan yang salah dan berakibat merusak lingkungan. Bukannya lebih baik membuang sampah pada tempatnya?" Galuh yang menasihati Reno agar tidak membuang sampah sembarangan. "Halah, sudahlah. Itu hanya satu bungkus, bukan satu bak truk sampah yang aku buang di sini. Tidak masalah kan?" Reno yang tidak mau disalahkan karena membuang sampah di sungai. "Terserah kamulah, Rin. Aku cuma memperingatkanmu." Dengan nada yang agak keras, Galuh berbicara dengan Reno. Dan Galuh menyerah untuk menasihati Reno. Dia pun meninggalkan Reno dan berjalan pulang meninggalkan Reno sendirian di pinggir sungai. "Pak." Di malam harinya, datanglah hujan yang sangat lebat, yang disertai dengan angin kencang. Dan saat Reno sedang sendirian di rumah, dikarenakan orang tuanya sedang menjenguk nenek yang sedang sakit, Reno pun memutuskan untuk tidur. Ketika Reno tidur, dia bermimpi tentang sampah yang ia buang di pinggir sungai waktu itu. Ia bermimpi dikejar-kejar oleh sampah yang berubah menjadi monster. Ia meminta pertanggungjawaban dari Reno karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Di dalam mimpi, Reno juga bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai jubah hitam. Laki-laki itu pun bertanya, "Hai nak, sedang apa kau di sini?" Kemudian, "Iya, ini desa Fluid. Karena setahu saya yang bernama Fluid hanya desa ini saja." Reno berpikir keras dan dia sekarang berada di mana. Dia merasa tidak mengenali desanya sendiri karena tempatnya benar-benar asing. Di desa ini juga tidak ada pohon-pohon, tanah lapang yang berbeda dengan desanya. Kemudian Reno meninggalkan pria berjubah hitam tersebut. Selama perjalanan, Reno berpikir, apakah dia bermimpi? Bumi yang ia lihat sekarang benar-benar beda dengan benar-benar sangat berbeda. Dengan adanya sampah di mana-mana, kemudian dia teringat kata-kata dari Galuh tempo hari yang melarangnya membuang sampah sembarangan. Ada penyesalan dari diri Reno. Ia berpikir kalau bumi akan rusak karena membuang sampah sembarangan. Ketika di perjalanan, ia bertemu kembali dengan monster yang sangat mengerikan. Seketika kemudian ia berlari ke jendela kamar dan ternyata hari sudah pagi.
Reno segera keluar dari kamar, melihat sekeliling rumahnya yang masih sama seperti kemarin. Ia juga melihat ibunya sedang menyiapkan sarapan. Reno, sudah bangun? Cepat mandi. Kamu kan hari ini sekolah, kata ibu yang sambil menyiapkan sarapan. Iya, Bu, kata Reno sambil menuju kamarnya. Reno pun mandi dan selesai sarapan. Reno berangkat ke sekolah dengan berjalan seperti biasanya. Reno pun bertemu dengan Galuh dan bercerita tentang mimpi yang menyeramkan yang ia alami kemarin. Reno bercerita hal-hal buruk yang di ketika membuang sampah sembarangan. Semenjak itu, Reno berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih telah menonton video dongeng dari saya. Sampai ketemu lagi. Dah.